Teman-teman, tahukah kalian tentang kerajaan Mataram kuno? Bagaimana berdirinya kerajaan tersebut? Hingga runtuhnya kerajaan tersebut? Mari simak ceritanya. Kerajaan Mataram kuno. Pendiri kerajaan Mataram kuno. Beberapa candi kerajaan Mataram kuno. Sejarah berdirinya kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno juga dikenal sebagai Kerajaan Medan, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Pada abad ke-10 kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10 dan meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Prasasti Munggu dan Canggal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di daerah Mataram yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Masa kejayaan Mataram kuno. Abad ke-8 menjadi saksi bisu kejayaan Mataram kuno. Kerajaan Hindu-Buddha ini menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, membuka jalan bagi pertukaran budaya dan ekonomi yang memperkuat kedua kerajaan. Di bawah kepemimpinan Raja Rakai Pikatan tahun 840 sampai tahun 856 Masehi dari dinasti Sanjaya, Mataram kuno memasuki era baru. Pernikahannya dengan Pramawardhani dari dinasti Syailendra yang beragama Buddha menandai persatuan dua dinasti besar dan membawa stabilitas politik. Persatuan ini memicu lonjakan pembangunan di Mataram kuno. Candi-candi megah seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon didirikan sebagai simbol kejayaan kerajaan dan bukti kemajuan seni arsitektur dan budaya. Masa kejayaan Mataram kuno meninggalkan waris ain budaya yang tak ternilai yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Candi-candi megah tersebut menjadi bukti peradaban maju dan menjadi daya tarik wisata yang mendunia. Dinasti penguasa kerajaan Mataram kuno. Dinasti Sanjaya atau Raja Sanjaya. Pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran di pemerintahan putranya. Inilah terjadi perpecahan di kerajaan Mataram kuno yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Dinasti Syailendra. Dinasti Syailendra mulai memimpin kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan di dinasti inilah kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaan. Selain itu, dinasti Syailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Dot Pramawardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Dinasti Isyana. Abu Sindok pada tahun 929 Masehi memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilian. Selain itu, juga dilakukan perubahan nama menjadi Kerajaan Medang dengan Pu Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Raja-raja kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkuasa dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan dipimpin oleh 3 dinasti yang berbeda. Selain itu, kerajaan ini juga tercatat pernah melakukan pemindahan ibu kota kerajaan yang semula di Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Berikut ini raja-raja dari kerajaan Mataram kuno. Jawa Tengah. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya tahun 732 sampai tahun 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran tahun 760 sampai tahun 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan Dharmatungga tahun 780 sampai tahun 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Warak Indra Syailendra tahun 800 sampai tahun 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung Samaratungga tahun 820 sampai tahun 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan Dana Maharatu Pramodawardhani tahun 840 sampai tahun 856 Masehi. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala tahun 856 sampai tahun 882 Masehi. 8.
Sri Maharaja Rakaiwatu Humalang tahun 882 sampai tahun 899 Masehi. 9. Sri Maharaja Rakaiwatu Karadia Balitung tahun 899 sampai tahun 915 Masehi. 10. Raja Daksa tahun 915 sampai tahun 919 Masehi. 11. Raja Tulodong tahun 919 sampai tahun 924 Masehi. 12. Raja Sumba Dyahwawa 924 Masehi. Jawa Timur. 1. Rakai Hino Sri Isana alias MPL Sindok tahun 929 sampai tahun 947 Masehi. 2. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya 947 Masehi. 3. Makutawang Sawardhana hingga 985 Masehi. 4. Dharma Wangsa Teguh tahun 985 sampai tahun 1007 Masehi. Masa kejayaan hingga keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kejayaan Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Shailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, Kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Keruntuhan peristiwa kehancuran Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa kepada rakyat Ikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut bahkan ketika dinasti Hyana berkuasa. Kala ibu kota Kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Mpu Sindok yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharma Wangsa yang merupakan cicit dari MPL Sindok. Kala itu Raja Dharma Wangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya, sementara istana diserang oleh Aji Wurawuri dari luaran. Dot yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu Kerajaan Sriwijaya.